Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Teknisi Cahaya, teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini kita mau berbagi pengalaman, semoga bermanfaat untuk dulurku semua, sahabat-sahabatku dimanapun teman-teman berada. Tip merakit power amplifier mantap dan tidak sember. Langkah-langkah apa saja yang harus kita tentukan di awal perakitan power amplifier? Yang pertama adalah kita harus menentukan dulu driver tipe apa yang mau kita rakit. Apakah menggunakan kelas AB, kelas H, tipe kelas D, atau tipe TD, apa mau mencoba kelas GB? Karena power supply-nya atau trafonya pasti berbeda-beda ya dulur. Untuk kelas H sendiri beda, untuk kelas GB juga beda, apalagi kelas digital. Kelas A maupun kelas AB, trafonya mau pakai berapa ampere pun tidak masalah. Namun ideal volt AC-nya antara 32 sampai 65 volt. Dan untuk kelas H, kelas GB ataupun kelas digital ya, bisa kelas D, bisa kelas TD, itu tinggi sekali ya dulur. Voltasenya bisa sampai 120 volt AC. Jika kita sudah menentukan driver tipe apa yang mau kita pasang, langsung kita bisa tentukan power supply-nya ya. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang power tipe AB ya dulur. Karena untuk saya sendiri menekuni power amplifier kelas AB. Selain perakitannya mudah, prosesnya cepat, suaranya juga nggak kalah mantap. Karena apa? Karena power ini bukan termasuk power jelek. Power ini hanya power teknologi klasik dulur kalau menurut saya. Karena walaupun volt trafonya kecil 62 volt misalkan atau 65 volt, sedangkan power kelas digital bisa di atas 100 volt AC. Dan rumus penentuan watt ada yang menggunakan model ampere dikali volt, tapi bukan voltnya trafo yang dimaksud di sini dulur. Yang dimaksud di sini adalah voltnya output speaker. Berarti power kelas AB bisa juga mempunyai watt yang tinggi dulur. Selanjutnya kita tentukan power ini nanti akan dipakai buat mengangkat subwoofer atau middle atau mid high. Mau mengangkat 18 in apa 15 in ataukah mengangkat 12 in. Jika power rakitan kita mau dipakai untuk 18 in, kita pilih trafo dengan ukuran 30 dan 40 ampere. Tentunya voltasenya antara 55 sampai 65 volt ya dulur untuk kelas AB. Untuk middle dan untuk mid low tetap gunakan antara 20 ampere dan 30 ampere ya dulur. Lebih-lebih kalau kita menggunakan 40 ampere. Walaupun dipakai buat mid sekalipun, kalau menggunakan trafo 40 ampere, suaranya jamin lebih mantap. Pasti lebih bening, clarity-nya dapet. Jika trafonya sudah kita tentukan, pasang diodanya lebih tinggi ampernya dari trafonya. Elko-nya harus menyesuaikan trafonya. Jangan sampai elko-nya di sini kekurangan. Elko lebih banyak lebih bagus, tinggal pendanaan kita bagaimana. Transistor final juga menyesuaikan trafonya. Jika trafonya besar, transistor finalnya juga banyak. Maksimal untuk kelas AB sekitar
12 sampai 13 set saja. Untuk 30 sampai 40 ampere dan voltnya 65 volt. Driver di sini hindari modifikasi menaikkan gain atau menaikkan feedback. Memang kalau dinaikkan gain dan naikkan feedbacknya, driver power amplifier ini jadi lebih keras. Buka volumenya sedikit, suaranya langsung jos. Akan tetapi kita nanti kesulitan pada saat sound system kita dipakai live panggung, karena standar live panggung itu 0 dB di setelan mixernya. Belum sampai 0 dB, pada akhirnya suaranya nanti akan pecah, sember, dan tidak dapat clarity-nya. Disinilah power rakitan yang dinilai oleh soundman, apalagi oleh operator, bahwa power rakitan, khususnya power rakitan kelas AB, itu buruk hasilnya. Padahal belum tentu. Kalau yang meramu, yang merakit itu adalah orang yang bisa dan paham betul tentang sistemnya, paham betul bagaimana cara merakit, paham betul bagaimana dia jadi operator. Untuk driver power amplifier, khususnya kalau kita beli pada toko, sebaiknya hanya penggantian part yang sekiranya kurang bagus diganti part yang lebih bagus. Atau mungkin perubahan karakter, yang tadinya karakternya mid high diganti mid low atau diganti low sub, begitu saja. Kita tidak boleh menambah gain atau menambah feedbacknya. Kesimpulannya adalah kalau kita mau membuat power rakitan yang mantap, yang pertama adalah trafonya dulu kita bikin yang besar. Regulatornya kita sesuaiin sama trafonya. Transistor finalnya juga kita sesuaikan. Driver power amplifiernya kita ganti partnya yang lebih bagus. Lakukan modifikasi penggantian karakter jika diperlukan. Apabila mau dipakai buat 18 in, gantilah karakternya menjadi sublow. Kalau mau dipasang untuk 15 in, rubah karakter menjadi mid low. Walaupun sebenarnya driver power amplifier yang bagus itu adalah yang flat, bisa main di mid high, mid low atau low sub. Setelah itu usahakan merakit power amplifier tanpa dengung atau no noise. Langkah-langkahnya seperti apa, kita juga sudah pernah bikin videonya, langsung dicari aja videonya di Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Cara membuat power amplifier bening tidak dengung. Perakitan power amplifier yang tidak ada noise, jika volumenya nanti dimaksimalkan, SPL-nya tinggi, clarity-nya dapat, dan hasilnya memuaskan. Usahakan merakit power dengan rapi, kabelnya ditata sedemikian rupa, dan kita pilah-pilah, kita tali menggunakan kabel tis. Yang harusnya dibaut, yang harusnya dilem, bautnya pun juga harus sesuai dengan lubang drivernya, lubang PCB-nya. Mungkin gitu aja dulur ya, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Jika minat dengan power rakitan dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali, bisa langsung WA saja ya lur. Nomor WA-nya ada di awal video. Bisa dengan saya sendiri atau bisa dengan Mas Gufron Bicing. Amanah dan pasti dikirim. Kita bisa kirim ke seluruh Nusantara ya, dari Sabang sampai Merauke. Kita menggunakan Indah Kargo, jadi pengirimannya tidak menggunakan motor. Dari tempat kami sampai di tempat jenengan menggunakan transportasi mobil
gembok, jadi aman ya dulur. Bagi teman-teman yang belum subscribe, yang sudah beberapa kali direkomendasikan oleh YouTube dan menonton video kami, silakan langsung subscribe saja ya lur, jangan ragu-ragu karena video-video yang lain menarik dan cocok untuk ditonton bagi pecinta sound system atau soundman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.